Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah wa ba'd. Zumala'il kiram, para tulab dan talibat, para ustaz dan ustazat, arsyadakumullahu jami'an. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan juga karunia-Nya. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal inilah ya. Di bulan Rabiul Awal inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita dilahirkan ke muka bumi ini. Tentu ini menjadi karunia yang sangat besar, rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam bu'itha mu'alliman, karena Nabi diutus sebagai muallim, sebagai seorang pengajar, pendidik, murabbi, muaddib bagi seluruh umatnya, termasuk pendidik untuk kita semuanya, guru kita semuanya. Tidak ada guru yang terbaik selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah, khatifillah. Setelah sebelumnya kita membahas tentang hakikat ya, tarbiyah, ta'lim dan ta'dib ya, itu tiga istilah yang mengacu pada pengertian pendidikan. Untuk kesempatan ini sesuai dengan RPS yang sudah kita sampaikan, yang akan kita bahas bersama dalam ilmu pendidikan Islam adalah tentang peserta didik. Konsep peserta didik ya dalam pendidikan Islam, peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam ya. Nah, ini kenapa perlu kita ketahui, meskipun secara teknis ya, secara lapangan teknis antum semuanya ini tahu peserta didik itu ya mesti ya murid ya, anak didik kita, peserta didik kita, siswa atau santriwati kita, mesti itu ya kan. Tapi secara teknisnya demikian. Nah, adapun karena kita sebagai seorang yang peneliti dalam dunia pendidikan Islam, dan kita sudah masuk ke dalam dunia akademisi, maka seorang akademisi itu harus tahu landasannya, harus tahu pondasinya, berarti harus tahu tentang teori-teorinya. Meskipun ya teori itu kalau diimplikasikan, implementasinya di teori tersebut ya mungkin sudah antum lakukan. Sebagian besar atau sebagian kecil sudah antum melakukan, tapi teori tentang yang antum lakukan, yang kita lakukan ini, karena sebagai seorang akademisi harus kita pahami, harus kita tahu, sehingga luar biasa ya kalau kita ini sebagai seorang yang tidak hanya praktisi tapi juga seorang peneliti ya. Jadi nanti ketika tidak hanya praktisi tapi juga peneliti, maka akan tahu teorinya. Berikut ketika terjadi sesuatu, maka kemudian kembali kepada teori-teori tadi ya, kembali kepada teori-teori. Misalkan tentang peserta didik ya, memang praktisnya peserta didik ya anak didik kita, santri kita ya kan, siswa-siswi kita. Tapi kita harus tahu karakternya, tanggung jawab yang mestinya mereka emban ya kan, dan macam-macam. Bahkan pengertian peserta didik itu sendiri juga menjadi teori terkhusus bagi kita, bagi peneliti atau pendidik tadi ya. Jadi sekali lagi, karena kita sudah terjun dalam dunia akademisi, kita tidak hanya sebagai praktisi yang hanya melakukan di lapangan, tapi juga seorang peneliti yang kemudian harus mengetahui teori-teori tentang hal tersebut. Nah, dalam pembahasan peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam, nanti yang akan kita bahas adalah satu ya, tentang pengertian peserta didik, kemudian ciri-ciri atau karakter peserta didik, kemudian kriteria peserta didik, kemudian tugas dan tanggung jawab peserta didik, kemudian hakikat peserta didik, dan yang berkaitan dengan peserta didik. Nah, ini poin-poin yang nanti akan
kita bahas bersama. Kita awali dulu dari pengertian peserta didik, ya, pengertian peserta didik. Ya, saya ambil dari beberapa jurnal ya. Saya ambil dari beberapa makalah yang ada di jurnal. Disebutkan bahwa peserta didik adalah manusia yang belum dewasa. Ingat, ya, secara umum ya, peserta didik adalah manusia yang belum dewasa. Oleh karenanya ia membutuhkan pengajaran, pelatihan, dan bimbingan dari orang dewasa, atau dengan bahasa yang lebih teknis adalah pendidik. Maksudnya pembimbing, ya, pelatih. Pendidik tadi adalah bahasa lainnya pendidik, dengan tujuan untuk mengantarkannya menuju suatu pematangan diri atau menuju suatu kedewasaan. Ya. Jadi pengertian yang pertama ini fokus pada peserta didik secara umum. Mungkin katakanlah ya, karena ini berbicara dewasa atau tidak, ya rata-rata yang masih di usia jenjang SMA ke bawah ya, bahkan mungkin ya setara kuliah saja ada yang belum dewasa, ya kan. Nah, tentu nanti dibahas lagi secara teoritik ya, secara dewasa itu yang seperti apa kan begitu, ya kan. Nah, tetapi tidak itu ranah kita, tapi ranah kita pengertian peserta didik adalah orang yang seorang manusia yang belum dewasa. Jadi pendidikan itu nanti tujuannya adalah untuk mendewasakan seorang manusia. Nah, itu membutuhkan pelatihan, membutuhkan pembimbingan ya, dan membutuhkan pendidikan. Nah, seorang pendidik bertugas tadi mendewasakan. Ini yang sesungguhnya berat dalam dunia pendidikan itu tadi ya. Jadi menjadikan orang yang belum dewasa menjadi dewasa. Bukan hanya dewasa secara umur ya. Kalau dalam kita berarti kalau sudah baligh ya, bukan hanya haddal bulugh ya, batas baligh. Karena itu enggak usah diajari pun juga itu merupakan sunnatullah ya, yang mesti akan terjadi. Tetapi dewasa dalam berpikir, dewasa dalam berperilaku, dewasa dalam bertindak tanduk ya, dewasa dalam berilmu, dewasa dalam macam-macam banyak hal. Ya, itu adalah kedewasaan. Ya, ini makna peserta didik yang pertama. Pengertian peserta didik banyak ya. Ada yang mengartikan peserta didik ya. Peserta didik adalah manusia yang memiliki fitrah atau potensi untuk mengembangkan diri, sehingga ketika fitrah ini ditangani secara baik, maka sebagai eksesnya justru anak didik itu nantinya akan menjadi orang yang bertauhid kepada Allah. Ya. Di sini disebutkan kalau tadi yang pertama ya, pengertian yang pertama itu kaitannya dengan kedewasaan. Yang kedua ini kaitannya dengan fitrah manusia, bahwa peserta didik itu adalah manusia yang memiliki fitrah. Mungkin saja yang dimasukkan di sini ya, ini adalah peserta didik yang masih yang masih ya belum tercampuri dengan pendidikan macam-macam. Karena seorang yang memiliki fitrah itu adalah kullu mauludin ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Tapi dia memaknai bahwa fitrah itu adalah potensi untuk mengembangkan diri. Ya. Sehingga kalau peserta didik tadi ditangani dengan cara yang baik, benar, tepat ya, maka akan menjadi orang yang bertauhid kepada Allah. Jadi mengesahkan Allah, dan itu tujuan besar, landasan besar dalam pendidikan Islam itu adalah asasut tauhid ya, dasar tauhid. Apapun kurikulumnya, ataupun tujuannya, apapun teorinya, maka yang jadi hal yang utama dan terutama itu adalah tentang tauhid. Sehingga pendidikan itu diarahkan kepada tauhidullah ya, mentauhidkan Allah. Nah, manusia itu terlahir di atas fitrah. Fitrah itu dia mentauhidkan Allah, sebagaimana dalam ayat qalu syahidna ya, dalam surat Al-A'raf itu ya. Dalam surat Al-A'raf
Dia disebutkan bahwa seorang janin yang masih ada dalam kandungan itu, dia sesungguhnya bersaksi bahwa Rob Allah itu adalah Robnya, berarti tauhid. Berarti tauhid. Nah, itu ketika lahir maka dia masih dalam kondisi seperti itu, menjadi saksi bahwa Allah itu adalah Rob, berarti tauhid, ya kan, seorang muwahhid. Nah, siapa yang menjadikan dia ini tidak muwahhid lagi? Tentu lingkungannya, pendidiknya siapa? Pendidik awal itu adalah keluarganya, ya, berarti bapak ibunya, khususnya adalah ibunya. Maka dikatakan al-ummu al-madrasatul ula, ya. Seorang ibu adalah tempat pendidikan pertama. Jadi dalam keluarga itu sesungguhnya ya pendidik itu ya orang tua itu sendiri. Nah, kembali ke tadi, ada yang mengatakan bahwa peserta didik ini adalah seorang manusia yang memiliki fitrah atau potensi untuk mengembangkan diri. Nah, kalau kita merujuk dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 ya, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional. Di situ dijelaskan bahwa peserta didik itu adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Nah, dalam undang-undang kita mengartikan peserta didik itu sekarang ini lebih luas. Karena di sini disebutkan bahwa peserta didik itu adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri. Berarti peserta didik itu tidak hanya terbatas mereka yang masuk ke lembaga pendidikan formal, tapi juga yang masuk ke dalam lembaga pendidikan non formal. Karena anggota masyarakat, ya kan, yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran, itu peserta didik, ya, peserta didik. Sehingga kalau dalam kita kembalikan ke undang-undang ke undang-undang tentang sistem pendidikan nasional ini, maka peserta didik itu banyak. Peserta didik itu banyak. Misalkan ya, jamaah pengajian itu ya sesungguhnya peserta didik gitu. Karena mereka anggota masyarakat yang kemudian berusaha mengembangkan potensi diri. Potensi dalam apa? Dalam keilmuan, dalam beragama, potensi keimanan dan keilmuannya, kan. Sehingga banyak sekali di kita ini peserta didik. Cuma ada yang dinaungi dalam lembaga pendidikan formal, dan juga ada yang dinaungi oleh lembaga pendidikan yang non formal, ya. Baik, ini diantara 3 pengertian peserta didik dalam jurnal, makalah di jurnal ini, ya. Nanti saya kirimkan insyaallah, nanti dibahas. Kalau peserta didik pengertiannya demikian, lalu kenapa kita gunakan istilah siswa atau mahasiswa atau pelajar atau murid atau santri, ya? Nah, tentu nanti silahkan antum analisa, dan cara menganalisa itu ada di makalah yang ada pada jurnal ini, ya. Ini untuk pengertian peserta didik.